Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKPU TV, kembali lagi berjumpa dengan saya Dr. Haji Agustiawan LCMA dalam program Wisata Kalbu. Kali ini insya Allah saya akan membawakan tema tentang udhiyah atau kurban. Para pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa udhiyah itu adalah hewan kurban, hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha sampai Ayyamut Tasyriq 11, 12, 13 Zulhijjah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur atas hadirnya hari raya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengamalkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan bukti daripada ketakwaan hati kita. Jadi dengan berkurban kita menunjukkan bahwa ini merupakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi kelebihan rizki sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesama kita. Maka kalau kita cermati ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Hajj, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kurban itu min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak kalian. Disinilah kita masuk kepada tata cara kurban itu. Yang pertama, para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bahimatil an'am atau hewan ternak yang dibolehkan dan memenuhi syarat untuk kurban itu ada 3. Yang pertama kambing, dan saya katakan sejenis karena bisa jadi jenis kambing, domba, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sapi, karena itu para ulama mengatakan bahwa kerbau termasuk ke dalam jenis sapi, sehingga dia juga sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga adalah unta. Berkaitan tentang ketiga jenis ekor ini, maka tidak disyaratkan bahwa ketiga-tiga ekor hewan ini adalah jantan. Artinya, betina juga sebenarnya dibolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Namun yang lebih sering dalam kondisi kita dipilih yang jantan karena yang betina diharapkan untuk berkembang biaknya. Hal yang kedua berkaitan tentang tata cara hal ini. Untuk kambing, maka para pemirsa yang dirahmati Allah, dia dicukupkan untuk 1 orang pekurban. Adapun untuk sapi dan unta, maka batas maksimal untuk bisa ikut share dalam kurban sapi atau unta, batas maksimalnya adalah dengan 7 bagian. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat, di mana mereka berkurban dengan kemudian mengambil bagian dari sapi tersebut. Masing-masing sapi tersebut adalah 7 bagian, artinya bisa patungan dengan 7 orang. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, saya katakan tadi bahwa ini adalah batas maksimal. Artinya kalau ada seseorang memiliki kelebihan harta dan memiliki kemuliaan hati, dia pribadi, dia sendiri, dan hendak berkurban 1 ekor sapi, maka hukumnya adalah sah. Lalu, manakah yang lebih afdol? Apakah kita kurban di dekat rumah, ataukah kita kurban dengan sebuah lembaga untuk kemudian disebarkan? Ya. Berkaitan tentang hal ini, tentunya yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana efek manfaatnya. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang ternyata mereka sudah berkelebihan, mereka sudah tidak lagi asing, tidak lagi sesuatu istimewa bagi mereka untuk memakan daging dan lain sebagainya, maka tentu akan lebih afdal, akan tentu lebih utama bagaimana kita berkurban untuk bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita yang jauh lebih membutuhkan.